Ini adalah rahasia kita dalam video Warzone part 3. Aku bakal nyeritain bagaimana proses kita bikin video paling epic dalam sejarah Mindless. Mulai dari persiapan, produksi, sampai pasca produksinya. Oke, sebelumnya aku mau cerita dari awal mula ide kita bikin video Warzone ini. Waktu itu tahun 2020, kita tuh sedang dalam rencana tidak bikin cacing, tapi Breakout 2 versi real life. Waktu itu kita udah nyiapin kostum, props yang udah dibutuhin, udah nyari talent yang cocok buat meranin Linda, udah nyari sekolah yang sekiranya cocok dan mirip sama gamenya untuk syuting. Dan kemudian muncul berita yang bikin kita nggak bisa syuting di sekolah, yaitu lockdown gara-gara pandemi. Ya udah tuh mikir ide lah kita. Kebetulan waktu itu Warzone tuh lagi laris banget di Play Store. Langsung aku bikin ide, gambar storyboard yang bahkan nggak selesai gambarnya. Terus besok paginya langsung syuting di lokasi outdoor yang waktu itu masih boleh diizinin masuk. Syuting sehari doang, udah tuh. Dan karena pandemi nggak bisa kemana-mana juga, ya udah tuh kita ngeden aja ngerjain animasi sama visual effect. Terus tahu-tahu nggak kerasa tuh 5 bulan udah berlalu. Dan akhirnya jadi juga videonya dan penontonnya gila banget ya. Ini di luar dugaanku bisa sebanyak ini. Sebenarnya setelah Warzone yang pertama, aku tuh juga belum kepikiran gimana kelanjutannya. Sengaja aja dibikin open ending. Soalnya gimana coba bikin cacing pink Alaska yang gede banget itu ketemu sama cacing putih yang gede banget juga itu, ngelewatin banyak kota di banyak negara, itu kayak gimana seberapa lama bikinnya gitu loh. Pas banget setelah 100 juta pertama videonya, ada game yang baru rilis namanya Flight Simulator. Ajaib banget karena bisa keliling dunia dan bisa nyeting cuaca, dan jadi kepikiran kalau pakai game ini direkam gameplaynya di berbagai negaranya di gamenya, terus ditempel CGI cacing, pasti bakal lebih mudah dan lebih cepat gitu loh jadinya daripada cacing yang pertama. Tapi ternyata tetap aja tidak mudah ya. Duh, cacing yang kedua ini cuma syuting sehari, tapi ngeditnya 4 bulan. Soalnya aku juga nggak tahu mau bikin part yang ketiga atau enggak. Kayak kalau rame baru lanjut part 3. Ternyata rame juga ya ini ya. Ya udahlah ya, kita bikin cacing part 3. Atau lebih tepatnya prequel cacing 1 atau kisah sebelum cacing 1. Biar makin rame, kita collab sama Windah Basudara dan teman-teman Jaya Esportnya. Ada Crispy Sandy, Rio Jaja, Mick Marcel, Marcelino Wiranata, Rijat, dan Cookie Red. Aku udah cerita prosesnya kita ketemu sama timnya Brando, ada di video kita yang ini nih. Kita syutingnya di Indonesia Science Center, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Cocok banget buat tempat tanding cacing ya di atapnya. Oh iya, kita udah nyiapin syuting ini sejak bulan Mei loh by the way. Nah akhirnya bulan Juli ketemuan, udah latihan, udah booking tempatnya juga, udah cocok semua nih, persiapan syuting udah beres. Tiba-tiba ada sebuah musibah menyerang, yaitu channelnya Windah Basudara kehack. Dah tuh ngelihat kejadian itu langsung pusing banget tuh aku. Semuanya juga ikut pusing sih. Aku juga paham pusingnya Bang Brando kayak apa. Soalnya kan Mindless tuh juga pernah kehack ya dulu pas 1 bulan setelah cacing pertama tayang. Itu tuh kayak kamu punya tempat kerja, terus kamu pulang, besoknya kamu datang lagi ke tempat kerja, tiba-tiba tempat kerjanya tuh nggak ada. Gila, pusingnya kayak apa sih? Tapi ternyata Bang Brando tuh luar biasa banget ya. Di tengah momen yang puyengnya kayak gitu, musibah kayak gitu, dia bisa memikirkan ide biar musibah ini tuh jadi konten yang luar biasa kreatif buat dia. Ya intinya momen kehacknya itu jadi menunda syuting. Untungnya Indonesia Science Center yang menyediakan lokasi juga sangat kooperatif ya, jadi masih aman buat syuting, penundaan syutingnya. Kita thank you banget sih sama Indonesia Science Center udah mau collab juga sama kita buat video ini. Syutingnya sendiri untuk bagian tarung cacingnya doang memakan 2 hari. Tapi karena kejadian channel kehack tadi, syuting hari keduanya juga jadi ketunda. Harusnya harinya sebelahan, tapi jadi kejeda sekitar 3 harian deh. Nah, karena perubahan jadwal yang tiba-tiba, jadinya ada hal-hal yang mungkin udah dijadwalkan oleh Bang Brando dan teman-teman di antara 3 hari itu. Salah satunya potong rambut. Untungnya Bang Brando tokohnya tuh pakai bandana. Kalau kalian tonton lagi, pasti bakal kelihatan lah bedanya. Oh iya, untuk detail alat dan cara syutingnya akan aku bedah di video selanjutnya ya. Di episode ini aku mau cerita
nyeritain detail untuk cara bikin cacingnya, sama nyeritain bagian musiknya. Tiap cacingnya aku coba merepresentasikan esensi dari tiap karakter yang membawakannya. Untuk cacing tentara yang dari negeri lain, itu aku coba desain sesuai motif pakaian kamuflasenya ya. Kan tentara negeri lain yang menggunakan motif kamuflase harimau di musim gugur kan ini. Jadinya aku desain cacingnya memiliki motif yang sama. Untuk cacing koki, aku desain memiliki tato karena salah satu juri MasterChef itu ada yang identik tatoannya. Jadi kesannya chef banget. Warnanya juga putih ngikutin warna celemek si koki. Untuk si bocil, cacingnya aku desain memiliki motif warna-warni agar mengesankan ini cacingnya punya anak-anak ya. Dan di gamenya juga memang ada cacing yang motifnya kayak gini. Sementara untuk Brando, Ivan ngasih ide kalau dibikin kayak ada tulang hiunya dan kayak ada rangkanya yang mengelilingi biar kayak Titan Eren Rumbling gitu. Dan warnanya juga dibikin kayak hiu, atasnya gelap dan bawahnya terang. Jadi kesannya boss battle banget gitulah nantinya. Dan untuk cacing pinknya sendiri, kan udah ada desain di Warzone 1 dan 2 ya. Jadi tinggal diubah ke versi gemesinnya aja untuk wujud sebelum menjadi cacing yang serem. Oh iya, untuk yang bikin 3D model cacingnya ada Anwar, Razif, Bakti, dan Nopal ya ketika mereka magang di Mindplace. Selain bikin 3D cacingnya, kita juga bikin arena tarung cacingnya karena kita nggak syuting sama sekali tuh adegan tarung cacingnya. Semua bakalan full CGI untuk menghemat waktu syuting dan lebih fleksibel juga untuk pergerakan kameranya. Nah, karena nggak syuting bagian tarungnya, maka kita butuh 3D model masing-masing karakternya juga. Soalnya kan ada bayangan mereka yang kena cacingnya dan kelihatan kakinya mereka juga tuh. Oleh karena itu, kita foto tiap karakternya sesuai dengan pencahayaan di lokasi. Dan oleh Aldi Chandra dibikin tuh masing-masing 3D modelnya. Aldi ngebikin ini pakai Blender ya. Selain ngebikin ini, Aldi juga ngegerakin masing-masing karakternya juga. Aldi juga bertanggung jawab untuk semua rotoscope di Warzone 3 ini ya. Buat yang belum tahu rotoscope itu apa, itu adalah proses nyeleksi ngikuti gerakan. Fungsinya adalah untuk memisahkan background dan karakter kalau di video kita yang ini. Nah, untuk bisa nempelin cacing yang CGI itu di adegan yang di syutingnya, maka butuh dilakukan tracking atau nyuruh komputer agar bisa tahu dimensi dan kedalaman dari sebuah video. Ini yang bertanggung jawab itu adalah Aziz Art, dia yang nge-tracking semua adegan. Jadi ketahuan tuh di mana pasnya lantainya ya. Jadi cacingnya bisa ditempel dan digerakkan pas sesuai gerakan kamera. Sementara untuk yang ngegerakin cacingnya atau yang nge-animate cacingnya ada Aldi, Aziz, dan Ivan plus anak magang juga, si Reza. Setelah karakter di roto oleh Aldi, lingkungan di track oleh Aziz, dan udah dianimasikan, maka hasilnya akan disatukan oleh si Ivan. Si Ivan di sini fokus untuk bikin semua adegan kelihatan nempel ke lingkungan. Mulai dari tekstur lantai yang sama, arah cahayanya, tekstur cacingnya, dan bahkan adegan simulasi makanan berjatuhan. Nah, setelah semua disatuin, Ivan bakal ngirim adegan ke Ardi. Di sini Ardi tugasnya mewarnai gambar. Soalnya kita sengaja syuting pakai settingan warna yang tipis agar bisa diolah lagi oleh Ardi. Kenapa kok syutingnya pakai warna yang tipis atau istilah lainnya flat? Soalnya kalau kita syuting pakai mode yang udah jadi warnanya tuh malah jadi susah kalau mau diubah-ubah lagi karena warnanya kan udah mateng ya. Nah, sambil nunggu itu semua jadi, aku kan udah ngedit tuh susunan adegannya secara komplit. Ya, walau beberapa adegan yang full CGI masih ini ya pakai wujud yang kasarnya. Hasil editannya aku kirim ke Soundlit agar mereka ada gambaran nanti ceritanya kayak gimana dan tahu musiknya bakal kayak gimana nih nanti. Aku sendiri pingin musiknya tuh bener-bener seru kayak musik-musik tarung yang liar ketika cacingnya pada tarung ya. Dramatis ketika adegannya yang dramatis dan kacau ketika cacingnya udah jadi raksasa. Aku juga sedikit naruh referensi musik India agar bisa lebih dramatis gitu. Untuk proses bikin musiknya, pertama tuh Mas Sambung kudu paham dulu emosi yang disampaikan oleh cerita dalam Cacing 3 ini. Setelah itu dia akan ngebikin temponya. Jadi biar tahu kapan naiknya, kapan turunnya sebuah emosi dalam musiknya. Setelah temponya ketemu, Mas Sambung akan ngisi instrumennya. Entah pakai gitar, piano, dan berbagai alat musik lainnya. Tapi nggak semua pakai alat musik beneran ya. Tapi pakai virtual instrumen atau suara alat musik beneran yang udah direkam dan dibikin samplingnya. Kemudian bisa dimainkan menggunakan komputer. Nah, di sini ada lebih dari 60 alat musik yang dipakai untuk video Cacing 3 ini. Aku aja kaget kalau ternyata tuh sebanyak itu. Sementara itu, aku juga minta untuk video kali ini ada choirnya atau paduan suaranya. Ini nggak pakai suara virtual, tapi pakai suara asli. Nah, yang ngisi menggunakan suaranya tuh ternyata
ternyata Mas Sambung sendiri dan ada Mas Tido juga. Di Soundlit sendiri sebenarnya nggak cuma bikin musiknya doang ya, tapi sound effect-nya juga dibikin di sini. Untuk sound effect-nya sendiri di sini kita ada yang pakai rekam sendiri atau Foley, ada juga yang pakai suara dari Soundbank atau kayak perpustakaan digital khusus untuk suara-suara gitu. Sebenarnya kalau jasa yang dilayani oleh Soundlit tuh nggak cuma musik loh, tapi semua yang ada hubungannya sama suara bisa dikerjakan oleh Soundlit. Jadi kalau kalian ada kebutuhan seputar suara, bisa langsung aja hubungi Soundlit ya. Portofolio klien-kliennya mereka juga oke-oke, kayak iklan-iklan bank, stand up, dan masih banyak lagi brand-brand kelas nasional lainnya lah. Pokoknya pesan aja ya kalau ada kebutuhan suara ke Soundlit. Setelah semuanya jadi, udah disatuin semua di editing, aku coba dulu di tes tonton ke beberapa kenalan yang nggak terlibat sama sekali di produksi. Jadi biar tahu ini udah cukup seru belum dan udah menarik belum buat mereka. Soalnya kalau aku tonton sendiri doang kan terlalu subjektif ya nanti penilaiannya. Setelah melalui semua proses itu, akhirnya aku upload di YouTube. Dan setelah proses cacing ini, sebagai bocoran aja, kita akan bikin GTA in Real Life Part 2 dan Attack on Titan Final Fight. Untuk GTA in Real Life Part 2, kita sedang memikirkan gimana cara bikin kejar-kejaran keretanya secara beneran. Dan untuk Attack on Titan Final Fight sendiri, udah mulai kita bikin ya sejak awal tahun ini, Januari 2022. Dan ini cuplikannya. Oh iya, bikin konten requestan subscriber kayak gini tuh butuh dana yang sama sekali nggak dikit ya teman-teman. Project kita seperti Tamiya Endgame, Cacing, bahkan udah bukan puluh juta lagi ya, tapi ratus juta ya teman-teman. Kalau di luar negeri kan ada Kickstarter ya, kayak platform buat galang dana untuk bikin hal-hal yang kreatif. Kalau di Indo kayaknya belum banyak orang yang kepikiran galang dana untuk bikin konten kreatif yang disupport oleh subscribernya gitu. Jadi buat kalian yang merasa pingin support untuk konten kami, bisa langsung aja tekan tombol super thanks di bawah ya, atau bisa traktir kita telur gulung nih, di deskripsi itu ada linknya, atau mau sekalian jadi member juga boleh. Jadi kita bisa bikin karya yang lebih bagus dan lebih seru lagi. Nah, sebagai gambaran, kenapa kok produksi video kayak gini tuh bisa mahal banget? Kalian bisa klik link video yang ini dan yang ini ya. Jangan lupa buat komen kalau kalian mau dibikinin video apa lagi ya.